Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi Sutisna. Sekali lagi mohon maaf, saya minta bantuannya. Apabila belum subscribe channel saya, like dan komen, mohon dibantu ya buat teman-teman. Ini hanya berbagi pengalaman aja selama belajar kita ini, yang mudah-mudahan menjadi semangat buat teman-teman yang belajar perguruan dengan saya. Ini pengalaman pribadi saya lah intinya. Tidak semudah itu kita menjadi seorang spiritual ya. Memang kita belajar itu yang dikatakan guru itu memang benar sekali. Jarang guru berbicara seperti itu kepada orang yang mau belajar. Yang di awal sebelum kita belajar, guru sering mengatakan, apakah kamu udah siap belajar ini, karena resikonya sangat fatal dan sangat bisa merenggut nyawa kita sendiri, terus bisa berefek ke keluarga, ke teman, ke saudara, semuanya intinya. Memang benar yang saya alami itu, memang benar. Saya sekarang aja ini kalau dibilang semenjak terjun ke pengobatan, kalau diceritain banyak hal-hal yang aneh lah. Tapi kita nggak boleh takut, nggak boleh ragu kalau itu kita niatnya lillahi ta'ala untuk membantu orang yang minta tolong, karena semua juga ada risikonya. Semua juga, kalau apalagi belajar kegaiban seperti ini ya, inilah pengalaman saya pribadi lah. Salah satunya, saya dulu menangani pasien nah si orang teman saya itu gak ngasih tahu itu kalau si pasien itu sakitnya apa, terus masalahnya apa. Cuman dia ingin ngomong gini aja ke saya, Kang, ngasih foto tuh lewat HP, Kang coba Kang dicek ini orang ini kenapa gitu kan. Ya saya, karena saya seperti biasa, saya nggak bisa nolak sebelum dicoba, kata saya. Ya, ngomongnya kenapa? Ya cuman ingin dilihat kan orang ini gimana, katanya. Saya nggak tahu kalau orang itu sakitnya parah banget. Nah, karena saya cuman lihat pengetahuan saya yang saya rasakan, yang saya pikirkan ini, ya saya omongkan ke orang itu. Kok orang ini kayak apa ya, kayak ada perjanjian gitu, ada perjanjian gaib dengan ya kayak pesugihan lagi gitulah. Itu saya padahal asal ngomong gitu ke teman saya itu. Begitu saya cek ini, ya saya bacain amalan yang dikasih sama guru, amalan yang mana aja, yang penting niatnya. Kalau saya niatkan, ya Allah, saya ingin ngecek namanya ini bin ini, berilah saya jalan orang ini penyakitnya apa, kata saya. Terus ada apa dengan orang ini? Akhirnya kayak ada jawaban gitu. Yang jawabannya itu ya seperti yang saya tadi sebutkan, ternyata orang ini ada perjanjian gaib yang diingkari, dan sakitnya itu memang tidak wajar tuh. Badannya itu sampai dari wajahnya cantik tuh ya, mengkerut ya nenek-nenek. Nah cuman saya itu asal nebak aja gitu. Pas ditanyain ke teman saya, kalau menurut saya ini kayak ada perjanjian gaib, atau sepertinya ada pesugihan yang mau dibatalkan gitu sih.
"Oh iya Kang, nah bener." Padahal itu saya asal nebak tuh. Nah begitu udah beres itu, begitu saya mau tidur, nggak diobatin, cuman ngecek doang itu. Cuman ngecek doang, dia kan pinginnya nanyain ini, menurut Akang orang ini kenapa? Karena orang yang teman saya itu nggak terus terang ngomong ke saya, pinginnya cuma dicek doang gitu, penyakitnya apa. Jadi dia itu kayak mengetes saya gitu, mengetes bisa nggak saya gitu mengecek orang itu apa sesuai dengan yang ada di pikiran teman saya itu. Nah saya coba itu, ternyata ada perjanjian gaib atau ada pesugihan yang gagal, ya, yang melanggar gitu lah. Intinya dilanggar, dia udah misalkan udah semua dapat, ternyata eh, kayak syarat-syaratnya itu dia enggak dipenuhi gitu. Dan akhirnya orang itu dibilang sakit enggak, dibilang sembuh enggak itu. Ya kayak gimana ya, dari wajahnya itu kayak eh, cantik, tiba-tiba kayak wajahnya itu berubah kayak nenek-nenek. Nah saya cek ini emang enggak kerasa ya, cuman kerasanya itu firasat saya kok kayak aneh gitu orang ini. Nah udah saya tahu yang apa saya rasakan, yang saya lihat itu, saya ngomong ke teman saya itu, kata saya, Kang, kalau menurut saya ini orang ini ada perjanjian ya dengan makhluk gaib, kata saya. Kayak seperti pesugihan, kata saya. Kang tahu dari mana? Ya itu kan dari pikiran saya, dari penglihatan saya, ya kalau salah mohon maaf, kata saya. Nah akhirnya orang itu terus terang, bener Kang, kata saya. Kok bisa? Memangnya kenapa? Ya sekarangnya itu wajahnya dulunya cantik Kang, katanya. Sekarang wajahnya malah berubah kayak orang tua gitu, katanya. Itu diobatin ke dokter, kata dokter nggak ada penyakitnya, yang bingungnya itu, katanya. Nah dari situ saya jelasin udahlah, udah nggak pernah ngobrol lagi. Nah begitu saya tidur itu saya nggak bisa bangun itu, ini kayak ditindih lah gimana itu, padahal saya lagi tiduran gitu. Saya tangan itu kayak dipegang semua tuh, tangan kaki gitu, sampai nggak bisa gerak lah intinya, berat itu, kayak ini, kayak di gini nih, kayak di lah ini leher itu. Saya bingung, saya bingung, terus berdoa lah intinya, minta kepada Allah, minta apabila ada makhluk yang mau nyerang saya, dengan izinmu dan kuasamu ya Allah hancurkan selebur-leburnya. Lalu saya bacain amalan-amalan yang dikasih sama guru, ya salah satunya itulah Raja Kalacakra itu. Sambil tahan apa saya sambil tidur, karena berbicara pun saya nggak bisa bicara pun, saya cuma bisa lihat gitu, badan nggak bisa bangun itu. Semuanya lah kayak kaku, dipegang gitu, kayak gimana lah dipegang banyak orang gitu, supaya saya nggak jadi bangun. Saya mau bangun, balik lagi. Pas di rumah itu nggak ada siapa-siapa, anak saya lagi sekolah, istri saya lagi di luar gitu. Saya bingung. Nah itu saya cobain tahan nafas, bacain Kalacakra sambil berdoa dulu, niatkan dulu yang paling penting kalau yang pengalaman saya itu. Terus bacain semampu kita, tiupkan gitu. Alhamdulillahnya saya bangun, begitu bangun tuh muntah, saya banyak muntah, langsung ini kepala tuh kayak membesar gitu, minta ampun gitu. Saya sampai bingung, ini
penyakit apa kata saya. Padahal saya nggak ngobatin, cuman ngecek aja itu, nggak minta diobatin. Teman saya itu cuman, tolong Kang cekin kalau secara ininya mah, tolong Kang apa, di Terawang lah intinya, di Terawang intinya. Nah besoknya saya ceritain, Kang ini sebenarnya kenapa ibu ini, Kang kemarin ngasih informasi yang lengkap ke saya, cuman minta di Terawang orang ini kenapa, sakit apa, terus cuman yang saya rasakan kan seperti kayak ada perjanjian gaib, terus ada kayak pesugihan. Dia cuman, ya Kang, cuman ngomong gitu, ya makasih Kang informasinya katanya gitu. Ya saya makanya begitu saya besoknya badan agak enakan, saya telepon lagi, emangnya kenapa Kang? Saya sampai nggak bisa bangun kata saya, makanya kalau ngasih informasi itu yang benar kata saya. Jadi saya ada persiapan kata saya, harus jujur kata saya, jangan ditutup-tutupi. Oh ya Kang maaf, emangnya Kang kenapa? Saya sampai nggak bisa bangun kata saya. Ya kayak ditindihin makhluk yang tinggi besar lah intinya. Nah dari situ orang itu sampai nangis-nangis minta maaf ke saya. Aduh Kang mohon maaf ya, jadi merepotkan Akang. Bukan masalah merepotkan, jadi kalau minta tolong itu yang lengkap, sakitnya kenapa, terus masalahnya apa. Jadi kita sebagai orang yang kalau kita udah terjun ke bidang pengobatan, kita harus pintar mengoreksi apa, mencari tahu apa orang itu yang mau ditolong sama kita. Harus detail, jangan sampai kita niat baik ke orang itu yang akhirnya kita disalahkan gitu. Jadi harus detail gitu kalau mau membantu orang itu. Misalkan sakitnya udah berapa lama, terus udah ke dokter belum, terus ada permasalahan sebelum dia sakit. Jadi harus detail, jangan langsung ya udah saya obatin. Nah itu salah. Nanti kalau orang itu misalkan sampai, mending lah kalau orang itu cuman sakit biasa. Ini kalau sakitnya gak main-main kan, itu bisa taruhannya nyawa kita juga. Nah itu yang harus diperhatikan kalau yang nanti mau praktek itu, jangan asal mengobati lah intinya. Intinya kita harus bertanya sejujur-jujurnya orang itu sakitnya apa, permasalahannya apa, walaupun orang itu salah. Nah yang penting orang itu jujur terhadap kita. Nah tapi nanti di sana itu udah beres itu ada sedikit nasihat, jangan diulangi lagi kesalahan kayak gini, karena kan efeknya fatal juga. Nah, saya hampir nggak, napas itu hampir hilang gitu, sadar tapi ini tuh kayak gimana lah, dipegang gini, semua tangan dipegang gini. Saya itu mau bangun susah banget. Saya nggak berpikir karena saya menerawang orang itu. Padahal itu jarak berapa menit ya, 10 menit lah. Saya udah nerawang itu. Begitu saya tiduran tuh sambil nonton TV, saya nggak bisa bangun. Aneh, kaki nggak bisa digerakin, tangan apalagi. Cuman bisa bicara itu dalam hati. Nah makanya pada teman-teman, bukan saya menakut-nakuti, intinya kalau niat baik pasti ada jalannya lah. Yang penting kita itu harus pandai komunikasi sama si pasiennya itu. Nah itulah pengalaman saya. Dan besoknya lagi ya, karena saya itu dulu kebanyakan penasaran lah intinya gitu. Jadi setiap ada amalan baru, kebetulan suka ada orang yang minta tolong gitu.
Nah saya coba gitu, saya nggak berpikir oh nanti hasilnya gimana gimana, enggak. Yang penting niat saya baik untuk menolong orang itu, masalah sembuh enggaknya kembalikan lagi kepada Allah. Nah saya sering ngomong gitu ke tiap semua pasien. Nah intinya kita itu bentengin dulu diri kita, keluarga kita dengan media air itu, bacain semampu kita, niatkan dulu yang paling penting. Nah nanti kita kasih masukan ke isi ulang lah airnya. Intinya kan kita untuk membentengi keluarga, jangan yang dibentengi kita aja, karena kecuali kita belum punya keluarga. Tapi yang belum punya keluarga bisa juga berefek ke ibunya, ke kakaknya, ke adiknya, ke bapaknya, bisa juga. Nah makanya kita salah satu bentengnya itulah, kalau saya dengan media air itu amalannya sama, cuma niatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, bacakan dalam hati, terus amalannya sebenarnya kan kata guru juga multifungsi lah, yang mana juga bisa. Nah itulah pengalaman saya selama mengobati. Nah inilah berbagi pengalaman lah, agar teman-teman yang nanti praktek itu enggak asal ngobatin intinya, karena resikonya besar juga. Jangan dianggap sepele kita belajar gini. Makanya wajar orang yang belajar gini mau praktek itu takut, wajar, karena berhubungan dengan yang gaib. Tuh, tapi kan kita udah terlanjur, udah niat, karena dari pertama gitu guru udah menyarankan, kamu udah siap nggak? Karena resikonya berat, bisa kejiwaan, bisa gila, bisa kematian yang paling fatal, bisa ke keluarga, anak, istri. Nah itulah kita itu harus siap, jangan anggap enteng gitu belajar kayak gini, walaupun kita belum tahu gitu. Nah itu kalau saran saya ya itulah, jangan membentengi diri sendiri, rumah juga harus dibentengi, karena saya juga mengalami lah hal-hal yang tidak masuk akal. Ya contohnya saya udah ngobatin, tiba-tiba banyak lalat besar-besar, kayak awan gitu lalat itu. Lalat dari mana kata saya? Banyak itu di rumah, kayak tawon lah gimana, kumpul gitu, gede-gede lah sebesar apa ya, kayak gini lah, warnanya itu warna abu sama hijau. Saya bingung, ini lalat dari mana, sedangkan lalat yang kecil juga nggak pernah ada masuk ke rumah. Ini saking banyak. Nah, saya nggak berpikir panjang, ambil air aja, niatkan ya Allah, apabila ini lalat kiriman dari seseorang atau dari orang yang saya obatin dukunnya nggak suka, ya Allah tolong dihancurkan sehancur-hancurnya dan dikembalikan lagi ke orang yang mengirimnya. Saya bacain dalam air mentah, bacain semua amalan, terutama asma dorbil itu kan buat benteng, tambah yang lainnya lah intinya bacain. Pas kebetulan itu saya dulu itu mau berangkat sholat taraweh. Nah saya semprot tuh sebelum mau sholat taraweh, semprot masih ada itu lalat itu, saya semprot, terbang banyak. Nah begitu pulang gak ada satupun itu lalat, gak tahu kemana itu lalat, bisa hilang semuanya. Saya juga aneh, berarti bener ini kiriman kata saya. Nah itulah pengalaman saya selama mengobati. Jadi kita jangan asal-asalan kalau mengobati orang, itu harus ada gimana ya cara. Nah itu saya pengalaman itu dari praktek, bukan tahu dari orang lain gitu.
dari pengalaman saya mengobati kok bisa gini bisa gitu. Nah itu yang membuat penasaran, tapi memang resikonya besar, tapi saya nggak menyerah gitu terus. Jadi tambah penasaran gitu, dia tiap ngobatin pasien itu apa, beda-beda gitu, beda-beda itu. Oh yang pengalaman itu ya, makanya saya bisa berbagi ini biar teman-teman nanti kalau praktek itu nggak takut lah, intinya udah tahu caranya, walaupun caranya nanti beda-beda gitu, walaupun amalannya sama tapi cara nanti berbeda-beda lah. Ya itulah pengalaman saya. Makanya saya, teman-teman yang nanti terjun ke pengobatan, ya itulah harus dikuatkan dulu bentengnya, apalagi yang udah terjun ke langsung ke masyarakat pengobatan itu resikonya juga sangat tinggi tanpa disadari gitu. Kita itu tiba-tiba kok kayak ada yang aneh di badan kita. Nah kita jangan berpikir panjang, ya udah kita niatkan aja ingin membersihkan badan kita, walaupun itu belum tahu penyakit medis atau non medisnya. Saya biasanya langsung bisa dengan tahan napas, terus kayak misalnya sakit di dada, tahan napas, aplikasikan kayak mau menarik sesuatu yang sakit di sini. Nah, alhamdulillahnya itu, percaya nggak percaya itu hilang gitu yang sakitnya. Jadi jangan berpikir panjang gitu. Kalau kita udah terjun ke pengobatan, membantu orang yang sakitnya nggak wajar, kalau saran saya. Ya itulah pengalaman saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Ini bukan saya menggurui teman-teman, tapi ini berbagi pengalaman selama saya menangani pasien. Yang paling utama itu ya dikuatkan dulu bentengnya, amalannya. Misalkan kita biasa mengamalkan 1 putaran tasbih misalkan. Nah kalau nanti udah sering mengobati harus ditambah, kalau menurut saya itu. Nah gitulah pengalaman saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik atau menyinggung siapapun. Ini hanya berbagi pengalaman aja ya. Ya saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.